Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Away Channel. Di sini kita akan membaca tentang adab-adab bangun dari tidur ataupun sunnah-sunnah setelah kita bangun tidur. Langsung saja kita masuki. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab bangun dari tidur. Yang pertama ialah hendaklah bangun sebelum timbul fajar, sebelum timbul matahari, supaya tergolong di dalam doa Rasulullah SAW akan mendapat berkah bagi umatnya yang bangun di waktu berpagi-pagi. Jadi adab yang pertama itu hendaklah kita bangun setelah tidur, itu hendaklah kita bangunnya sebelum timbul matahari agar supaya mendapatkan orang-orang yang tergolong di dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada beberapa amalan agar kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita, amalan supaya kita bangun dari tidur itu supaya bangunnya tidak kesiangan ataupun bangunnya pagi-pagi atau sungsung. Yang pertama itu qalilut ta'am, hendaklah sedikit saja makan. Yang kedua itu batang tubuh kita itu jangan sampai kecapean. Yang ketiga, di siang hari jam 10, jam 11 itu hendaklah tidur qailulah. Tidur qailulah itu yaitu tidur menunggu waktu zuhur sebentar, setengah jam, sejam. Dan yang keempat, jangan mengerjakan maksiat. Dan yang kelima, sebelum tidur hendaklah berwudu. Itu ada beberapa amalan agar kita bangun pagi-pagi. Yang kedua, adab bangun dari tidur ialah hendaklah awal-awal yang dikerjakan hati dan lidah setelah bangun dari tidur itu berzikir kepada Allah dengan mengata Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, yang artinya segala puji bagi Allah yang membangunkan akan kami setelah ia menidurkan akan kami, dan kepadanya lah dan kepada Allah Ta'ala lah makhluk sekalian akan dibangkitkan. Salah satu daripada adab-adab bangun tidur itu yang kedua, hendaklah awal-awal yang dikerjakan hati dan lidah kita itu mengata doa ataupun zikir kepada Allah. Yang ketiga, adab-adab bangun dari tidur hendaklah mengambil air wudu, karena fadilah wudu itu sangatlah banyak manfaatnya. Salah satunya daripada fadilah berwudu, yang pertama daf'ul bala, Allah tolakkan bala, Allah hindarkan daripada bala musibah. Yang kedua taisirur rizki, Allah mudahkan rizkinya, urusannya. Yang ketiga fadilah kita berwudu itu kafaratuz dzunub, menghapuskan dosa-dosa di batang tubuh kita. Yang keempat, asyatul khair, akan menimbulkan kebaikan, akan menarik segala kebaikan. Dan yang kelima, taqwiyatul badan, akan menguatkan badan kita jasmani maupun rohani kita. Yang keempat, adab bangun dari tidur itu hendaklah salat sunat wudu 2 rakaat
ataupun salat tahajud beberapa rakaat. Ayatnya sama keduanya, pada rakaat pertama surah Al-Kafirun dan pada rakaat yang kedua ayatnya surah Al-Ikhlas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqudin yadribu ala uqdatin makanika alaika lailan tawil farqud fa in istayqaza zakiran lillahi ta'ala in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulha fa asbaha nasitan tiban nafsi wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Yang artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, senantiasa syaitan mengikat ujung kepala salah satu kamu bila ia sedang tidur akan 3 ikatan, dan menjadikan syaitan akan tiap-tiap ikatan itu akan tempat engkau. Atas engkau malam yang panjang, maka hendaklah tidur kamu. Apabila bangun ia sambil ingat berzikir kepada Allah, maka terlepaslah, paculah 1 ikatan. Yang kedua, apabila ia berwudu, setelah berzikir lalu dia berwudu, maka terlepaslah, pacul lagi 1 ikatan. Dan yang ketiga, apabila ia salat, ia sambung dengan salat, maka terlepaslah, paculah seluruh ikatan tersebut. Maka berpagi-pagi ia dalam keadaan rajin, bagus jiwanya, dan apabila ia tidak mengerjakan yang demikian itu, maka berpagi-pagi ia di dalam keadaan tidak bagus jiwanya, yaitu sifat pemalas. Hadis Imam Bukhari. Yang kelima, itu adab-adab di dalam bangun dari tidur, ialah hendaklah membaca Al-Quran, menunggu azan subuh masuk waktu azan, karena waktu yang afdal membaca Al-Quran yaitu waktu sahur dari jam 12 malam sampai azan subuh, dan waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu-waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran. Yang keenam, itu adab bangun dari tidur, hendaklah berpakaian yang rapi dan yang bagus, bersih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak diagaki, dimewahkan. Jangan menghadap makhluk saja yang bagus-bagus dan yang harum-harum. Hendaklah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih kita agungkan, yang kita banggakan. Yang ketujuh, adab-adab sesudah bangun dari tidur ialah hendaklah salat subuh berjamaah, karena orang yang salat subuh berjamaah seperti fadilah orang yang beribadah separuh malam. Karena tanda di antara orang yang mengamalkan ilmunya ialah orang yang selalu sembahyangnya di dalam berjamaah. Yang kedelapan, adab bangun dari tidur, yaitu hendaklah setelah salat subuh membaca wirid-wiridan, istighfar, salawat kepada Nabi atau lain-lainnya, seperti membaca surah Yasin, surah Waqiah, dan surah Al-Mulk Tabarak. Membaca akan wiridul latif atau wirid ratibul atas atau yang lain-lain sebagainya, supaya awal-awal tulisan amal kita pada hari itu ditulis bagus, karena malaikat pencatat amal bergiliran pada malam dan siang. Nah, adapun kesembilan, itu sunnah-sunnah bangun dari tidur, hendaklah salat isyraq
Sholat isyraq ini adalah amalan agar tubuh kita selalu fit, agar tidak ringkutan. Sholat isyraq ini min tulu'i syamsi, dari timbul matahari. 2 rakaat setelah timbul matahari. Yang ke-10, amalan setelah kita bangun dari tidur, adab-adab setelah bangun dari tidur, hendaklah kita niat mencari nafkah yang halal pada siang harinya, dengan niat supaya anak istri kita hidup tidak meminta-minta, dan supaya tidak termakan yang haram atau yang syubhat bagi seorang suami, karena seorang suami ini adalah pemimpin, dan membersihkan rumah atau lainnya bagi perempuan, dan menuntut ilmu bagi anak-anaknya, pelajar, supaya hidup mereka senang, damai, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah ada beberapa adab-adab ataupun sunnah-sunnah setelah kita bangun dari tidur. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menerapkan, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.